Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semalam kita telah membahas warna-warni perilaku organisasi kepencinta alaman. Sebenarnya panjang pembahasannya, tapi durasi kita tidak memungkinkan. Malam ini kita akan membahas Gunung Bulu Bawah Karaeng dan organisasi kepencinta alaman. Kata dan ini menunjukkan ada hubungan di antara keduanya itu. Ada hubungan. Makanya digunakan kata dan itu. Hubungannya seperti apa? Dilihat dari sejarahnya, organisasi kepencinta alaman khususnya di selatan Sulawesi, dapat dipastikan semua organisasi kepencinta alaman di selatan Sulawesi itu orang-orangnya pernah datang ke Gunung Bulu Bawah Karaeng, walaupun secara fisiknya itu pernah datang, bahkan sering datang. Organisasi kepencinta alaman itu sudah memperoleh nikmat dari Gunung Bulu Bawah Karaeng itu. Pertanyaannya, setelah memperoleh nikmat, sikap syukur apa yang mereka lakukan? Itu harus dijawab itu. Sikap syukur seperti apa yang Anda lakukan itu? Adakah kalian bersyukur? Itu pertanyaan dasarnya. Setelah memperoleh nikmat dari Gunung Bulu Bawah Karaeng, organisasi kepencinta alaman ini bersyukur tidak itu? Dan syukurnya seperti apa? Sementara syukur itu lawan katanya itu kufur. Itu lawan kata syukur, itu kufur. Mengingkari nikmat yang diberikan oleh Sang Maha Pencipta melalui Gunung Bulu Bawah Karaeng. Kufur. Itu yang terjadi itu. Lebih parah lagi, Gunung Bulu Bawah Karaeng hanya dijadikan alat pemuas nafsunya itu, hanya alat saja itu. Melalui Gunung Bulu Bawah Karaeng, mereka membesarkan diri. Organisasi kepencinta alaman ini membesarkan dirinya itu. Melalui Gunung Bulu Bawah Karaeng, mereka aktualisasikan dirinya itu. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Adakah kepeduliannya terhadap Gunung Bulu Bawah Karaeng? Ada enggak kepeduliannya? Jawabannya tidak ada. Maka apakah itu syukur atau kufur? Banyak orang dari organisasi kepencinta alaman itu pernah datang ke sini, pernah tidur di atas tanahnya, pernah minum airnya, pernah menghirup udaranya dari sini.
Tapi rasa terima kasih apa yang diberikan kepada Gunung Bulu Bawah Karaeng? Jawabannya tidak ada. Itukah yang dimaksud organisasi kepencinta alaman yang benar? Jadi yang terjadi itu hanya tahu pakai. Tidak sedikit pun punya kepedulian itu. Itu yang terjadi. Makanya judulnya seperti ini. Karena ada hubungannya itu. Justru kebalikannya. Sadar tidak sadar, peduli tidak peduli, yang terjadi adalah pengrusakan itu. Itu intronya itu untuk live malam ini. Bahasa pembukanya itu. Kita mulai dengan kaidah-kaidah itu. Kaidah pertama itu. Kalau Anda membeli misalnya handphone teknologi tinggi, kalau Anda membeli handphone, maka Anda akan diberikan manual book. Manual book tentang handphone ini. Kewajiban Anda adalah membaca manual book ini, mempelajari manual book ini agar dapat menggunakan handphone ini dengan benar. Itu kan logikanya begitu. Yang membuat handphone dan yang membuat manual book ini pihak yang sama. Jadi produsennya ini pihak sama ini. Ini yang memproduksi handphone, ini juga yang membuat manual book. Dan kalau Anda membeli handphone, wajib membaca manual booknya ini. Supaya bisa menghargai handphone teknologi tinggi ini. Dan itu kan Anda lakukan semuanya itu. Pertanyaannya adalah, yang membuat Gunung Bulu Bawah Karaeng itu siapa? Buatannya siapa itu Gunung Bawah Karaeng itu? Kalau Anda seseorang yang sudah bersahadat, saya ulang, kalau Anda memang pernah bersahadat, maka Anda akan mengatakan yang membuat Gunung Bulu Bawah Karaeng itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Itu yang menciptakan Gunung Bulu Bawah Karaeng itu.
Bukan pemerintah Indonesia yang bikin Gunung Bulu Bawah Karaeng itu. Bukan organisasi pencinta alam yang bikin itu Gunung Bulu Bawah Karaeng itu. Bukan Anda yang bikin, bukan nenek moyang Anda yang bikin itu. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan Gunung Bulu Bawah Karaeng itu. Pertanyaannya, apakah Anda pernah membaca manual booknya? Manual book dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah dibaca enggak? Tentang Gunung Bulu Bawah Karaeng, tentang gunung. Pernah enggak itu? Dapat dipastikan jawabannya tidak pernah. Dapat dipastikan itu tidak pernah diajarkan di organisasi pecinta alaman itu. Jadi pelajaran apa yang diberikan di organisasi pecinta alaman itu? Pelajaran apa itu? Pelajaran peta kompas, pelajaran survival, manajemen perjalanan, yang begitu-begitu yang diajarkan. Makanya, karena tidak pernah membaca ini dan tidak pernah diajarkan manual book tentang gunung ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quran, maka pada goblok semuanya, tidak tahu menghargai Gunung Bulu Bawah Karaeng itu. Ini terjadi di organisasi pecinta alaman, di dalam kampus maupun di luar kampus, sama saja semuanya itu. Tidak pernah membaca manual book ini, tapi banyak bicaranya gitu. Kenapa banyak bicaranya walaupun tidak punya pengetahuan? Karena sudah tidak punya rasa malu. Itu yang terjadi itu. Nah, kenapa seperti ini judulnya? Karena ini interaksinya paling sering itu. Akhirnya muncullah aktivitas yang zolim. Zolim terhadap Gunung Bulu Bawah Karaeng itu. Ini kaidah pertama nih. Kenapa seperti ini? Karena umumnya ini yang dipelajari itu sebenarnya keterampilan. Yang dipelajari itu keterampilan mendaki gunung. Kalau cuma ini yang dipelajari, ini akan melahirkan tukang, mental tukang mendaki gunung itu. Baru keterampilan mendaki gunung, sombongnya luar biasa itu.
Ini muncul mental tukang ini. Kalau kita lihat, ya, para tukang kita, tukang bangunan berkumpul, apa yang mereka ceritakan itu? Dia akan cerita gedung mana yang pernah dia terlibat bekerja membangunnya. Dia akan bilang, saya yang bangun gedung itu, gedung ini, gedung yang mana, yang sana. Dia sibuk dengan itu. Begitu juga mereka yang mengandalkan keterampilan mendaki gunung, menjadi tukang mendaki gunung. Kalau ngumpul apa dia cerita itu? Saya pernah ke gunung A, gunung B, gunung C. Muncullah istilah mendaki 7 puncak. Itu mental tukang itu. Mendaki sekian puncak. Terus setelah sekian puncak gunung, terus apa yang terjadi? Perubahan apa yang terjadi? Adakah peradaban di sana? Tidak ada. Celakanya, organisasi kepenjataan dalam kampus juga seperti ini juga kualitasnya. Makanya, kalau cuma ini, tidak akan ada kepedulian terhadap Gunung Bulu Bawah Karaeng itu. Tidak akan ada. Cuma keterampilannya. Bukan di, ya masih mending lah kalau yang dipelajari itu ilmunya. Ilmu mendaki gunung. Ini hampir 100% ini. Ini sedikit nih yang tahu nih. Ya mungkin sekitar 10% saja nih. Itu pun juga pas-pasan gitu. Ini baru keterampilan mendaki dan ilmu mendaki. Pertanyaannya, dipelajari nggak ilmu gunung? Ini 0%. Jadi fenomenanya, kualitas organisasi kepencinta alaman ini terlihat dari apa yang terjadi di Gunung Bulu Bawah Karaeng. Ya tentunya gunung yang lain, tetapi ini yang paling nampak karena paling sering didatangi itu. Kualitas organisasi kepencinta alaman itu terlihat itu dari rusaknya Gunung Bulu Bawah Karaeng itu. Jejak-jejak kalian ada semua di sini. Jejak-jejak tidak berkualitas itu ada tersimpan di Gunung Bulu Bawah Karaeng. Jadi kalau tidak paham ilmu gunung, lebih bagus dia merenung itu. Nah ini yang terjadi itu. Terlihat malah itu.
Kaidah kedua, sampah. Saya bukan mau bahas banyak sampah di gunung, bukan itu. Definisi sampah. Definisi sampah itu hasil buangan baik yang dilakukan oleh manusia maupun oleh makhluk lain. Prinsipnya hasil buangan yang tidak bermanfaat dan berbahaya jika dibiarkan. Ini definisi sampah. Definisi yang dikeluarkan oleh bidang ilmu teknik lingkungan. Jadi definisi sampah itu titik beratnya ada pada kata tidak bermanfaat. Segala sesuatu yang tidak bermanfaat itu sampah. Begitu maksudnya. Pertanyaannya, ketika organisasi pecinta alaman ini datang ke Gunung Bulu Bawah Karaeng, pertanyaannya adalah manfaat apa yang diberikan kepada Gunung Bulu Bawah Karaeng? Ketika Anda datang ke Gunung Bulu Bawah Karaeng, manfaat apa yang Anda berikan kepada Gunung Bulu Bawah Karaeng? Kalau tidak ada manfaatnya, maka kedatangan Anda itu sampah. Anda hanyalah sampah bagi Gunung Bulu Bawah Karaeng, yang kalau dibiarkan membahayakan Gunung Bulu Bawah Karaeng itu, dan juga membahayakan diri Anda sendiri itu. Karena sebaik-baik manusia itu yang memberikan manfaat, yang bermanfaat bagi kehidupan. Itu sebaik-baik manusia, dimanapun dia berada, dia senantiasa menebar manfaat. Ketika Anda berada di Gunung Bulu Bawah Karaeng, ketika organisasi kepencinta alaman ini ada di Gunung Bulu Bawah Karaeng, adakah manfaat yang diberikan? Kalau ada, alhamdulillah, Anda adalah sebaik-baik manusia. Tapi kalau tidak ada, Anda hanyalah sampah. Jadi kalau organisasi kepencinta alaman ini, karena sering berinteraksi ke area Gunung Bulu Bawah Karaeng, jika kehadirannya ini tidak memberikan manfaat, maka itu adalah kehadiran sampah namanya. Itu kaidah kedua. Ini disampaikan supaya kita merenung, memperbaiki diri itu. Lakukan perubahan gitu.
Itu kaidah kedua itu. Kita bikin perbandingan. Ini Gunung Bulu Bawah Karaeng tuh. Kalau ada yang berpikir bulu itu artinya gunung, belajar lagi lah gitu. Belajar banyak. Gunung Bulu Bawah Karaeng ini organisasi kepencinta alaman. Jadi kalau kita tulis organisasi kepencinta alaman itu maksudnya itu orang-orang yang ada di situ itu. Gunung Bulu Bawah Karaeng itu makhluk. Anda juga itu makhluk. Makhluk ini artinya ciptaan. Ciptaan itu bahasa Arabnya makhluk. Itu aja. Anda ciptaan, Gunung Bulu Bawah Karaeng juga ciptaan. Anda dengan Gunung Bulu Bawah Karaeng itu sama-sama makhluk. Kalau sudah sadar sama-sama makhluk, hubungannya itu subjek-subjek. Jadi cara berpikirnya intersubjektif, bukan subjek-objek. Subjek-objek itu warna berpikir dari filsafat empiris itu. Jadi tidak ada pelajaran seperti ini yang diajarkan di organisasi kepencinta alaman tuh. Karena tidak membaca manual book dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Padahal sudah bersahadat tuh. Gunung Bulu Bawah Karaeng itu memegang amanah. Ada amanahnya juga itu. Anda yang di organisasi kepencinta alaman itu punya amanah tidak itu? Apa yang Anda amanah apa yang Anda emban di muka bumi ini? Ini ada kewajibannya ini. Sebagaimana Anda itu punya kewajiban juga itu. Tahu tidak kewajiban setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat tuh? Jadi masing-masing punya kewajiban tuh. Jangan berpikir cuma Anda yang punya kewajiban. Semua makhluk itu ada kewajiban dari Tuhannya itu.
Ini kaidah ketiga ini ya. Gunung Bulu Bawah Karaeng itu ada dosanya enggak itu? Tidak ada. Tidak berdosa. Gunung itu enggak punya dosa itu. Gunung Bulu Bawah Karaeng itu tegak menurut hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Tuhannya itu. Gunung Bawah Karaeng tidak berdosa. Anda dari organisasi kepencinta lama berdosa enggak? Banyak dosanya. Ini saja sudah beda kelasnya ini. Jangan berkuar-kuar kalau belum paham manual book tentang gunung. Manual book dari Allah Subhanahu wa taala itu. Ini saja sudah kalah kelas kita itu. Jadi kita tidak punya apa ya, tidak punya rasa malu gitu. Kita datang ke Gunung Bulu Bawah Karaeng, kita datang ke makhluk ciptaan Allah yang tidak ada dosanya itu. Sementara kita datang berlumur dosa itu. Kita tidak punya rasa malu itu. Gunung Bulu Bawah Karaeng itu sebagaimana gunung-gunung yang lain itu senantiasa bertasbih. Anda apa selalu bertasbih? Jangan sampai ada maunya baru bertasbih. Gunung Bulu Bawah Karaeng itu sholat dengan caranya sendiri. Tidak pernah alpa dalam sholatnya itu. Anda tidak pernah putus sholat. Gunung Bulu Bawah Karaeng itu sejak kehadirannya ratusan ribuan jutaan tahun yang lampau itu memberikan manfaat, bermanfaat. Bermanfaat bagi kehidupan. Tumbuhan yang ada di sana tumbuh, memperoleh manfaat dari Gunung Bulu Bawah Karaeng. Binatang-binatang yang ada di sana memperoleh manfaat dari Gunung Bulu Bawah Karaeng. Sejak ada manusia di tanah ini, semua memperoleh manfaat dari Gunung Bawah Karaeng. Ambil contoh yang paling sederhana saja, airnya. Jutaan orang pernah menerima manfaat, memperoleh nikmat dari Gunung Bulu Bawah Karaeng. Sangat bermanfaat.
Anda sejak Anda hadir di muka bumi ini bermanfaat tidak? Kita jangan dulu bahas yang lain. Tidak usah kita bahas di luar organisasi pencinta halaman. Itu nanti lain urusannya. Saya ingatkan ini karena saya bagian dari kepencinta halaman itu sendiri. Ini untuk saling mengingatkan, untuk kebaikan kepencinta halaman itu sendiri. Jauh bedanya kita itu. Kita tidak pernah dengar keluhannya karena Gunung Buloh Karang itu mengeluh kepada Tuhannya. Mungkin dia diam saja. Tetapi nanti atas perintah Tuhan dia akan bergerak gitu. Gunung Buloh Karang itu simbol ketaatan. Gunung itu simbol ketaatan itu. Apa kita bisa mengalahkan ketaatan gunung? Kita tak ada itu. Hati-hati. Ganjaran akhiratnya itu berat. Bahkan di injury time-nya kita, beberapa detik di sakratul maut kita itu, baru kita akan sadar dengan itu semua. Tapi terlambat semua itu. Semua ini dalilnya dari Al-Quran. Kita tidak akan pernah mengeluarkan sesuatu yang keluar dari Al-Quran. Apakah ini diajarkan di organisasi kepencinta halaman? Diajarkan enggak itu? Tentu tidak. Makanya semua pada sombong, pada arogan, pada angku semuanya itu. Tidak tahu bersyukur, mensyukuri nikmat itu bagian dari kesombongan itu. Judul ini untuk memberitahu bahwa sumbangsi kerusakan, sumbangsi penzoliman terhadap Gunung Buloh Karang itu banyak dilakukan oleh organisasi kepencinta halaman. Organisasi kepencinta halaman itu banyak menyumbang kesoliman terhadap Gunung Buloh Karang. Apa yang mau dibanggakan? Wajah organisasi kepencinta halaman itu terlihat dari rusaknya Gunung Buloh Karang. Itu wajahnya itu. Cukup 3 kaidah saja, ini kaidah ketiganya. Cukup 3 kaidah, harusnya kita sadar gitu. Lakukan sesuatu itu.
Karena saat ini Gunung Bawah Karaeng ini bakal tereksploitasi habis nih. Organisasi kepencintaan alam itu kan juga mengeksploitasi Gunung Bawah Karaeng itu. Ketika dia ke Gunung Bawah Karaeng, hasil dari sana dia bisa berkuar-kuar, bisa mengangkat aktualisasi organisasinya, mengangkat aktualisasi dirinya. Itu sama mengeksploitasi juga itu. Penyampaian kita seperti ini karena situasinya sudah sangat parah. Sampai hari ini tidak ada satu organisasi kepencinta alaman yang menjadikan program tetap menjadikan Gunung Bawah Karaeng, melindunginya itu sebagai program tetap organisasi kepencinta alam. Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena tidak punya pengetahuan tentang gunung. Itu masalahnya tuh. Siapa mau bilang dia punya pengetahuan tentang gunung, apalagi Gunung Bawah Karaeng? Di kalangan kepencinta alaman siapa? Kalau ada saya bikinkan forum tuh diuji pengetahuannya itu. Bahkan tanpa sadar ya, kita bikin perbandingan Gunung Bawah Karaeng dan Lonte. Ini organisasi kepencinta alaman. Mereka ke sini. Anda datang ke Gunung Bawah Karaeng. Anda puas kan? Anda senang, Anda bahagia, Anda puas. Apa bedanya kalau misalnya orang datang ke sini? Pulangnya juga puas. Sama. Bahkan ini dibayar. Anda datang ke sini nggak membayar itu. Artinya apa? Gunung Bawah Karaeng diperlakukan lebih buruk dari Lonte. Karena Lonte masih dihargai, dibayar itu. Gunung Bawah Karaeng tidak. Jadi tanpa sadar, Gunung Bawah Karaeng diperlakukan seperti Lonte itu. Bahkan lebih rendah dari Lonte itu. Penggambarannya seperti itu. Itu yang terjadi itu.
Ya saya tahu apa yang terjadi di sini, saya tahu itu. Dan saya kenal baik itu Gunung Bulu Bawah Karaeng itu. Sebagaimana saya juga paham nih dengan organisasi kepencinta alaman itu. Saya datang ke Gunung Bulu Bawah Karaeng itu sejak 1983 itu. Sampai tahun 2022 itu. Tidak pernah saya absen itu. Setiap tahunnya saya pasti ada di sini. Belakangan orang yang baru bermunculan tuh. Tidak punya pengetahuan apa-apa, banyak bicaranya itu. Sebagaimana juga saya tahu soal ini. Paling kurang 60 organisasi itu. Pernah meminta saya datang ke tempat mereka untuk mengajari itu. Sampai ke Pulau Jawa itu. Saya diundang ke Pulau Jawa untuk ngajar itu. Kalimantan, seluruh Sulawesi. Apalagi di Makassar ini. Itu banyak tuh. Tapi apa yang mereka lakukan terhadap Gunung Bulu Bawah Karaeng ini? Tidak ada. Mencoba untuk belajar saja tidak. Mencoba untuk mencari tahu saja tidak. Ada apa dengan Gunung Bulu Bawah Karaeng? Apa yang sedang terjadi sebenarnya? Bagaimana dulu sejarahnya? Tidak ada. Diskusi, kajian, dialog, tidak ada. Mereka-mereka yang baru lahir, yang baru kagetan berpencinta alam itu kan tidak tahu banyak tentang kita itu. Dan ini yang terjadi, rusak. Jadi frekuensi tingkat penzoliman itu luar biasa itu. Zolim itu memperlakukan sesuatu tidak sesuai dengan untuk apa sesuatu itu diciptakan. Itu disebut zolim. Kita saja bisa menzolimi diri kita sendiri itu. Kalau kita memperlakukan diri kita tidak sesuai dengan untuk apa kita diciptakan. Itu namanya kita menzolimi diri kita. Begitu juga Gunung Bulu Bawah Karaeng. Ada tujuan penciptaannya itu. Ketika kita memperlakukan Gunung Bulu Bawah Karaeng tidak sesuai dengan tujuan penciptaannya, maka kita zolim. Dan zolim ini kan selalu dibaca. Setiap membaca surat Al-Fatihah itu selalu diucapkan itu. Di ayat terakhir Al-Fatihah itu. Ya mungkin waktu dibaca Al-Fatihahnya tidak dimengerti itu. Apa maksudnya itu?
Zolim ini rusak. Jadi kita berlaku zolim itu kita merusak tuh. Lawannya zolim itu bermanfaat. Diajarkan tidak di organisasi kepencinta alaman itu. Tujuan gunung diciptakan tuh. Tidak ada, dipastikan tidak ada diajarkan itu. Jadi pelajaran apa yang dia sampaikan ke generasi itu? Apakah Gunung Bulu Bawah Karaeng diciptakan untuk upacara 17 Agustus? Tidaklah itu. Upacara 17 Agustus di Gunung Bulu Bawah Karaeng itu bentuk zolim, benzaliman terhadap Gunung Bulu Bawah Karaeng itu. Apalagi ide-ide untuk menjadikan lokasi wisata itu jauh lebih zolim tuh. Karena di kepalanya itu uang aja, di kepalanya itu materi itu di kepalanya itu. Jadi lucu juga itu, aneh itu. Organisasi pencinta alam itu aneh itu. Dia membawa kata alam. Tapi ngerti enggak ini yang dimaksud alam tuh? Lebih parah lagi, pikirnya alam ini sama dengan lingkungan tuh. Diajarkan enggak ini di organisasi kepencinta alaman itu? Apa yang dimaksud dengan alam? Mengapa salah satu pengertian arti dari kata alam itu bendera? Karena pikirnya alam itu bahasa Indonesia. Itu masalahnya itu. Otaknya sebatas KBBI itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia itu. Berapa banyak organisasi kepencinta alaman di Selatan Sulawesi? Ratusan tuh. Yang ratusan ini manfaat apa yang diberikan bagi mereka berikan bagi Gunung Bulu Bawah Karaeng? Manfaat apa? Tidak ada. Kalau Anda menyaksikan live ini dan Anda berasal dari satu organisasi kepencinta alaman, lakukan sesuatu itu. Bukan diam. Siri Gajito
realitasnya seperti ini, rusak. Itu realitasnya itu. Kita mau bicara apa? Realitasnya rusak tuh. Kita tidak bisa bilang bukan saya. Apa kewajiban manusiamu itu? Kalau pemerintah Indonesia melakukan kerusakan, kita lawan. Kita beritahu, Anda melakukan kerusakan tuh. Bukan kerjasama dengan pemerintah Indonesia memperparah itu keadaan tuh. Agenda, ya. Agenda eksploitasi itu sudah dimulai di tahun 2005 itu. Itu agendanya sudah ada itu. Dan cukup banyak organisasi kepencinta alam terlibat di agenda ini itu. Akhirnya kata pencinta alam itu jadi buruk. Padahal kata pencinta alam itu istilah yang istimewa itu. Luar biasa istimewanya itu. Tapi karena yang gunakan itu bukan istimewa, ya begitulah hasilnya. Keburukan semuanya itu. Harusnya Anda bersama saya gitu melindungi ini, harusnya itu. Melindungi Gunung Buluwakara tidak membuat kita kaya raya, enggak. Juga tidak membuat kita kemudian secara sosial punya status yang bagaimana, tidak ada. Mengurus Gunung Buluwakara itu tidak ada keuntungan duniawinya, tidak ada itu. Tapi kita mengurus ini karena kewajiban manusia kita itu. Jadi kalau mau disebut manusia, pertanyakan apa kewajibannya itu. Jadi hampir tidak ada manfaatnya ini. Karena untuk memelihara satu gunung saja tidak mampu. Yang terjadi malah mengeksploitasinya itu. Tidak ada gunung di Republik Indonesia ini yang sebaik Gunung Buluwakara, yang tidak ada. Saya ulang, tidak ada gunung di Indonesia ini sebaik Gunung Buluwakara, yang tidak ada. Itu kalau mengerti ilmu gunung itu, maka akan mengerti mengapa saya mengucapkan seperti itu. Mengapa di Indonesia ini ya, tidak ada
undang-undang tentang gunung. Mengapa tidak ada? Karena tidak ada yang tahu ilmunya. Ikan Napoleon saja itu ada undang-undangnya, itu ada aturannya itu. Mungkin ikan Mairo juga ada undang-undangnya itu. Besok-besok ikan buntala itu ada undang-undangnya untuk dilindungi itu. Tapi gunung, di mana kita membutuhkannya itu, tidak ada undang-undangnya itu. Kan tidak ada ilmunya. Kampus mana yang mempelajari ilmu gunung? Organisasi kebencanaan mana yang mempelajari ilmu gunung? Di organisasinya ya tertulis lah divisi gunung apa. Ditulis tapi tidak dipahami. Dan tidak ada niat untuk mempelajarinya karena apa? Sudah muncul mentalitas tukang. Organisasi kebencanaan ini tidak paham tentang itu karena tidak memahami juga yang dimaksud pencinta alam itu. Mana ada definisinya itu pencinta alam? Tidak ada itu. Akhirnya gunung itu dia pahami seperti apa ya? Pemahaman orang yang tidak sekolah itu gunung itu tonjolan di muka bumi. Itu tidak usah sekolah, anak TK juga tahu itu. Tapi itu tidak benar tuh. Mungkin lagi dia pahami gunung itu tumpukan batu tanah yang tinggi. Sehingga tidak ditahu yang dimaksudkan dengan gunung yang rusak, kerusakan gunung yang mana. Kayak ini gunung penuh pepohonan. Terus pohonnya terbakar. Pohon yang ada di gunung terbakar. Itu bukan kerusakan gunung. Ketika terbakar itu kerusakan vegetasi. Bukan kerusakan gunung. Satu waktu longsor, jatuh. Kayak tahun 2004 itu. Jatuh. Longsor ini istilah orang awam nih, longsor. Ini bukan kerusakan gunung. Ini namanya bencana geologi. Kerusakan gunung yang mana? Jadi kapan disebut gunung itu rusak? Ini tidak bisa dipahami. Kalau kita tidak paham ilmu gunung, kenapa tidak paham? Tidak belajar.
Tidak membaca manual book tentang gunung itu. Jadi hutan di Gunung Bawah Karaeng terbakar. Yang rusak itu hutannya. Kerusakan vegetasi namanya itu. Besok-besok ada longsor. Bukan kerusakan Gunung Bawah Karaeng, kerusakan geologi namanya itu. Kerusakan gunung yang mana? Literasi tertua tentang gunung bacaan tertua, pelajaran tertua tentang gunung itu hanya ada di Al-Quran tuh. Ini literasi tertua tentang gunung itu. Jadi kalau Anda minta catatan literasi tentang gunung, saya akan berikan Anda Al-Quran. Satu-satunya kitab suci yang menjelaskan tentang gunung tuh. Tapi kenapa tidak dipelajari? Tidak layak Gunung Bulu Bawah Karaeng itu rusak. Sementara di sekitarnya itu orang-orang yang pernah bersahadat. Jadi kebalikannya, kalau Gunung Bulu Bawah Karaeng rusak, dipertanyakan sahadatnya itu. Begitu nih kalau ceramahnya, dengan ceramah cuma sibuk dengan surga neraka itu. Ini literasi tertua. Di Al-Quran itu ada petunjuk, ada petunjuk ilmu pengetahuan itu. Selain tentang fikih. Petunjuk ini tidak pernah dipelajari itu. Harusnya kalangan kepencinta alam melalui orientasi kepencinta alam itu mendalami hal ini. Nanti orang Eropa yang dalami Al-Quran, karena bagi Eropa, Amerika itu sekarang Al-Quran jadi petunjuk. Walaupun mereka banyak yang belum bersahadat tuh, tapi mereka sudah jadikan petunjuk tuh. Akhirnya orang Eropa, Amerika yang belum bersahadat itu melakukan riset. Nanti hasil risetnya baru dia kirim ke sini. Baru di sini banyak berkuar-kuar. Padahal dari kitabnya Ji. Ini kan aneh. Organisasi kepencintaan aman di Selatan Sulawesi itu kan dominan yang sudah bersahadat tuh.
kasih pembanding aja. NASA, Badan Antariksa Amerika itu NASA. Saat ini kan lagi sangat luar biasa itu risetnya luar angkasa itu. Mereka riset tentang lubang hitam itu. Tentang black hole. NASA belajar tentang Isra Mi'rajnya Nabi. Karena banyak penjelasan di sini tentang black hole. Orang NASA belajar tuh. Begitu juga NASA temukan meneliti namanya bintang pengetuk. NASA belajar Al-Quran. Mereka belajar itu. Karena penjelasan bintang pengetuk itu ada di Al-Quran. Makanya NASA memberi nama bintang pengetuk itu At-Tariq. Artinya bintang pengetuk gitu. NASA, orang Eropa, Amerika yang teknologinya sangat tinggi, mereka riset ke luar angkasa. Mereka sampai di luar angkasa. Mereka baca Al-Quran. Mereka jadikan Al-Quran petunjuk ilmu pengetahuan. Kita di sini baru bicara gunung sudah alergi Al-Quran. Kacau tidak itu? Baru bicara gunung itu sudah mengabaikan Al-Quran itu. Makanya wajar ilmu pengetahuan mereka kuasai itu. Itu luar biasanya mereka itu. Orang di Eropa, Amerika itu. Walaupun mereka belum bersahadat. Mereka yang memperkenalkan ilmu mountaineering kok. Di sini juga cuma tahu pakai. Mereka yang memperkenalkan peralatannya. Mountaineering. Di sini juga cuma tahu pakai. Di sini cuma tahu pakai. Tapi arogannya, sombongnya luar biasa itu. Ya sudah sombong kalau mengabaikan Al-Quran tuh. Harusnya kita malu sama mereka itu. Di sini kita cuma tahu pakai, hanya tahu pakai karya orang itu. Sebutan pencinta alam ini kan karyanya Awibowo ini. Ini hak kekayaan intelektualnya Awibowo ini. Temuannya Awibowo ini. Kita di sini cuma tahu pakai temuannya Awibowo. Ini disebut temuan karena pada tahun 1953 itu belum ada kamus bahasa Indonesia itu. Belum ada tertulis kata pencinta alam itu dalam kamus tuh. Kamusnya juga belum ada kok. Kayaknya dia temuan.
Orang Jogja, orang Jawa ini. Karyanya, temuannya orang Jawa itu. Bukan temuannya orang Sulsel. Tadi Sulsel coba kau pakai. Coba kau pakai tapi sombongnya luar biasa itu. Jadi jangan pikir kata pencinta alam itu diambil dari kamus. Bukan, itu belum ada kamus tahun 53 itu. Gitu kalau Anda belajar sejarah. Ada juga membaca sejarah tapi tidak ngerti. Itu sudah dibahas di live sebelumnya itu. Saya berikan gambaran ini supaya kita sadar tuh. Supaya kita tahu diri lah gitu. Punya rasa malu gitu. Rasa malu sebagai orang Sulsel tuh. Apa kewajiban sebagai orang Sulsel tuh? Sekarang ini menuju ke eksploitasi itu. Bukan menuju, sementara berproses. Sedang berproses itu untuk dieksploitasi. Siapa lagi kalau bukan kaum kapitalis tuh? Kaum oligarki. Ini akan masuk itu. Celakanya dalam proses ini ada organisasi kepencinta alaman terlibat. Langsung maupun tidak langsung tuh. Tidak langsung itu melalui orang-orangnya itu. Terlibat tuh. Tidak semua, tapi cukup banyak. Jadi besok-besok tiba-tiba Gunung Buluwakarang diambil alih. Anda tidak bisa seenaknya lagi ke situ. Yang rugi adalah organisasi kepencinta alaman itu sendiri. Tema bahasan malam ini, semua ini pembuka itu. Ini baru tataran masalah ini. Pembuka saja, supaya kita sadar ada masalah sebenarnya itu. Bahwa ada masalah itu. Ini harus disadari oleh organisasi kepencinta alaman di Sulsel itu. Ada masalah terhadap Gunung Buluwakarang. Jadi live malam ini saya cuma bukakan saja bahwa ada masalah gitu. Kira saya cukupkan live malam ini membahas ini ya. Saya ingatkan ya, seperti semalam, bahwa kita semua ini tidak luput dari kesalahan. Kita semua tidak akan luput dari kesalahan.
Tapi bertahan dalam kesalahan itu namanya goblok. Semoga apa yang kami sampaikan ya bisa membuat kita berpikir, merenung kembali. Kemudian mencari solusi-solusi yang tepat untuk Gunung Bulu Bawah Karaeng itu. Karena generasi kita yang akan lahir nanti itu juga akan bertanya tentang Gunung Bulu Bawah Karaeng itu. Kita harus pikirkan akan ada generasi yang lahir dan mereka ini juga ingin tahu tentang Gunung Bulu Bawah Karaeng itu. Jadi berpikir, lakukan sesuatu yang memberikan manfaat bagi jalannya peradaban, yang memberikan manfaat bagi generasi berikut. Bukan diri kita saja yang kita pikir itu. Secukupkan malam ini sampai di sini. Mudah-mudahan ya, yang kami sampaikan, yang saya sampaikan ini dapat membuat kita berpikir, merenung, memberikan manfaat bagi saya, bagi Anda semua, agar kita menjadi manusia yang bermanfaat bagi kehidupan. Terima kasih sudah mengikuti live ini. Mohon maaf jika ada diksi dan sebagainya yang kurang berkenan. Itu hanya retorika untuk memberikan penekanan bahwa ini hal yang sangat luar biasa pentingnya untuk diperhatikan. Mudah-mudahan kedepannya beberapa hari ini akan ada perubahan dan kita bisa sama-sama untuk melakukan sesuatu untuk melindungi Gunung Bulu Bawah Karaeng. Sekali lagi terima kasih sudah mengikuti live ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangku mamo mobila niak mari sereambori angsom balangi sare kamaseku pasare batara Jona kama panguranginku rigau tonji kabutala biri pasolongan cirata